Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pekan ini, pada hari Ahad ba'da subuh, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan untuk berkumpul di masjid yang berkah ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kemudian dilanjut rutinitas kita yang insya Allah akan kita rutinkan, yaitu kajian kitab. Kajian kitab yang akan kita kaji kita menggunakan kitab At-Tadhib, yang mana kitab At-Tadhib ini asalnya adalah Matan Abi Syuja. Ya, Matan Abi Syuja karyanya Al-Qadi Abu Syuja Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. Beliau lahir pada tahun 433 Hijriah dan beliau wafat pada tahun 593 Hijriah. Beliau bermadhab Syafi'i. Ya, beliau bermadhab Syafi'i. Kemudian setelah itu datanglah Dr. Mustafa Ad-Dib. Datanglah Dr. Mustafa Ad-Dib untuk mematahkan statement sebagian masyarakat yang mengatakan bahwasanya amaliyah dalam madhab Syafi'i itu tidak berdalil. Sehingga muncullah kitab ini, yaitu At-Tadhib. Beliau mencantumkan seluruh dalil-dalil, ya, seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Imam atau Qadi Abu Syuja Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asbahani rahimahullahu ta'ala. Sedikit anak kasih gambaran bahwasanya misalnya kita ingin memperdalam sebuah madhab. Misal kita mau memperdalam madhab Hanafi, atau kita mau memperdalam madhab Maliki, atau kita mau memperdalam madhab Syafi'i, atau kita mau memperdalam madhab Hambali. Tentu itu didapati adanya syarat-syarat. Jadi bukan langsung kita baru baca 1-2 kitab kita langsung menganggap diri kita sebagai pakar. Ini banyak sekali di Indonesia, baru belajar 1 kitab, 2 kitab, tiba-tiba dia sudah mengaku sebagai pakar. Untuk memperdalam satu madhab itu dibutuhkan puluhan tahun, ya, butuh bertahun-tahun belajar. Gak cukup belajar fikih muqaranah. Tahu ya fikih muqaranah? Fikih muqaranah itu fikih 4 madhab. Ketika ada orang yang belajar fikih 4 madhab langsung 4 madhab, itu dia sudah dipastikan tidak paham madhab satu-satu secara detail. Karena apa? Pembahasannya muqaranah, membahas langsung 4 madhab. Karena apa? Madhab itu sendiri, satu madhab saja butuh dikaji bertahun-tahun. Contoh yang saya akan sebutkan di dalam madhab Syafi'i, ya, ketika orang ingin menjadi seorang ahli atau pakar di madhab tersebut, mereka harus menguasai 3 hal. Yang pertama, mereka harus menguasai madkhol fil madhabi asy-Syafi'i. Itu madkholnya. Di sana menyebutkan rumus-rumus. Karena banyak para asatid yang bermodalkan bisa bahasa Arab, kemudian dia tidak pernah mengkaji madkhol madhab Syafi'i, kemudian mentelaah kitab. Dan akhirnya dia mendapatkan di sana ada rumus atau ada sebuah istilah, dia terjemahkan secara mu'jam saja, secara kamus saja. Ini sebuah kesalahan. Ya, karena yang dimaksud oleh musannif atau pengarang kitab itu ada tujuannya, makanya disebutkanlah rumus-rumus. Seperti misalnya dikatakan di dalam kitab ada sebuah pendapat mim ro, ada tulisannya mim ro. Ini karyanya siapa? Qala Mimro, telah berkata si Mimro. Ya, kita harus tahu Mimro ini siapa. Jangan sampai kita menisbatkan suatu perkataan itu kepada bukan
qailnya, kepada orang yang bukan berbicara. Nah, di dalam mazhab Syafi'i disebutkan rumusnya bahwasanya ketika didapati ada kata mimro, maksudnya itu adalah Imam Ar-Ramli rahimahullahu taala dan lain sebagainya. Begitupun dalam masalah as-sahihu kada wal asoh, kemudian al-azhar. Nah, ini semua adalah sebuah mustalahat yang sudah ditulis dan ini disebutkan di dalam muqaddimah kitab Al-Majmu' karyanya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak cukup ya, dengan mempelajari madkhal saja tidak cukup. Harus mempelajari fikih Syafi'inya. Ya, dan mempelajari fikih Syafi'i itu tidak cukup 1-2 kitab saja. Karena yang namanya fikih Syafi'i, kitab-kitabnya itu memiliki banyak sekali tahapan. Ada tahapan pemula, ada tahapan menengah, dan ada tahapan tinggi, ya, muntaha, orang yang sudah ahli. Beberapa kitab yang saya akan sebutkan tahapan-tahapan pemula. Tahapan-tahapan pemula diantaranya ada di sana Mukhtasar Latif, kemudian ada Muqaddimah Al-Hadramiyah, kemudian ada Matan Safinatun Najah, kemudian ada Arisalatul Jami'ah, kemudian ada Safinatus Shalah. Kemudian naik sedikit levelnya, yaitu kitab yang akan kita bahas Matan Abi Syuja. Kemudian naik sedikit ada Al-Yaqut An-Nafis. Kemudian ada syarah-syarah mereka. Matan Abi Syuja ada syarahnya, di antaranya itu Fathul Qorib. Kemudian Fathul Qorib ada hasyiahnya, catatan kakinya yang masyhur dengan Al-Hasyiyah Al-Bajuri atau Al-Baijuri. Kemudian Al-Yaqut An-Nafis, nanti ada syarahnya, banyak syarhul Al-Yaqut An-Nafis, atau nanti ada yang namanya Al-Mu'nis Al-Jalis. Naik lagi level selanjutnya itu ada Az-Zubat. Zubat ini bentuknya nazom, bukan berbentuk nasr. Nazom itu berbentuk bait syair. Ya, kalau yang kita bahas kali ini berbentuk nasr, itu bukan berbentuk syair. Ya, seperti dikatakan oleh Ibnu Ruslan rahimahullahu taala, wa hazi zubadu nazamtuha abiyatuha alfun bima qad zidtuha. Ini zubat, mata zubat ini saya nazom, saya bentuk bait dengan total bait 1000 bait. Ada 1000 bait dengan apa yang beliau tambahkan. Dan sebagian ulama mengatakan beliau menambahkan 40 bait. Dan sebagian ulama mengatakan beliau menambahkan 80 bait. Nah, ini masih level pemula tapi level 3. Ya, ini masih pemula tapi level 3. Dan zubat di sana disyarah juga dengan beberapa syuruhat. Di antaranya ada Ifadatus Sadah. Naik ke level menengah ada namanya Umdatus Salik. Kemudian ada Tahrir Tankih Lubab, kemudian ada ada Tankih Lubabnya. Naik lagi ke level muntaha ada yang namanya kitab Al-Minhaj atau yang kita sebut Minhajut Thalibin karyanya Imam An-Nawawi. Dan ini kitab Minhajut Thalibin disyarah oleh 4 ulama besar mazhab Syafi'i. Yang pertama Mughnil Muhtaj karyanya Khatib Syarbini. Kemudian yang kedua Kanzur Raghibin karyanya Imam Al-Mahali. Kemudian yang ketiga Tuhfatul Muhtaj karyanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Kemudian yang keempat Nihayatul Muhtaj karyanya Imam Ar-Ramli. Dari 4 syarah ini 2 diantaranya syarah mu'tamad ya, 2 diantaranya adalah kitab mu'tamad, yaitu kitab Tuhfatul Muhtaj dan Nihayatul Muhtaj. Apa maksud mu'tamad? Kitab mu'tamad adalah pendapat, kitab yang dituliskan di sana pendapat-pendapat yang dikokohkan dalam mazhab, yang dirojihkan. Ya, pendapat yang dirojihkan dalam mazhab. Dan ini bukan semena-mena langsung menurut beliau, tidak. Jadi nanti kitab Al-Minhaj itu dia punya hubungan dengan kitab Al-Um karyanya Imam Asy-Syafi'i. Terus pertanyaannya, Ustaz, kenapa kok kita nggak ngaji Al-Um saja? Kenapa kita enggak ngaji Al-Um? Kenapa kok kita ngaji kitab di bawah-bawahnya? Di sini saya kasih gambaran. Karena banyak ya asatid itu yang salah paham. Banyak yang berpendapat atau meyakini bahwasanya mazhab Syafi'i itu adalah pendapat Imam Syafi'i. Ternyata enggak seperti itu. Ya, mazhab Syafi'i bukan pendapat Imam Syafi'i secara individu. Kalau kita katakan bahwasanya mazhab ini adalah madrasah, di sana banyak ulama-ulama. Kenapa kok dinisbatkan kepada Syafi'i? Karena usulnya sama. Ya, karena usulnya sama. Nanti kalau kita runut Al-Minhaj ini
nanti dia ada hubungannya. Dia termasuk ringkasan dari Al-Muharrar karyanya Imam Ar-Rafi'i. Kemudian Al-Muharrar karyanya Imam Ar-Rafi'i ini termasuk ringkasan juga dari Al-Wajiz karyanya Imam Al-Ghazali. Kemudian Al-Wajiz ini juga ringkasan karya beliau juga yang lain, yaitu Al-Basit, Al-Wasit. Kemudian Al-Wasit ringkasan juga dari kitab Al-Basit karyanya Imam Al-Ghazali. Kemudian Al-Basit juga ini ringkasan juga dari Mukhtasar Al-Muzani. Mukhtasar Al-Muzani ini dia ringkasan dari kitab Al-Um. Jadi dari Al-Um ini sudah disaring. Kenapa tadi kita tidak membahas Al-Um secara langsung? Karena yang kita ketahui bahwasanya Imam Asy-Syafi'i punya dua qaul, punya dua pendapat. Ada pendapat baru dan ada pendapat lama. Pendapat baru yaitu pendapat yang beliau tuliskan sebelum beliau ke Mesir, yaitu ketika beliau masih di Baghdad. Kemudian 4 tahun sebelum beliau wafat, beliau ke Mesir. Kapan beliau wafat? Wafat pada tahun 204 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 204 Hijriah. Jadi kurang lebih sekitar tahun 199 Hijriah beliau safar ke Mesir. Dan ternyata beliau belajar lagi di sana, beliau dapati pendapat-pendapat lamanya beliau hapus dan beliau ganti dengan pendapat baru. Dan itu disebut sebagai qaulul jadid dalam mazhab. Dan yang kita muktamadkan, yang kita pegang adalah pendapat barunya Imam Syafi'i. Maka nanti didapati ada kaidah apabila terjadi gesekan, terjadi benturan antara pendapat baru dan pendapat lama, mana yang kita rojihkan? Yaitu pendapat barunya Imam Syafi'i. Sehingga ketika kita langsung mengkaji kitab Al-Um, kita nggak tahu mana pendapat baru dan mana pendapat lama. Kita butuh ya para ulama yang mereka menyaring, mereka paham ini pendapat barunya dan ini pendapat lamanya. Yaitu kita kajilah kitab-kitab yang di bawah, ya, kitab-kitab yang sudah jadi. Seperti itu. Kemudian yang kedua, tadi kan baru kedua. Yang pertama tadi madhab Syafi'i, yang kedua fikihnya, dan itu tidak cukup untuk dikatakan sebagai ahli fikih. Dia harus menguasai juga usul fikih. Kenapa? Ketika ada orang yang belajar fikih tapi dia tidak menguasai usul fikih, dia akan kaku dalam mengistinbatkan hukum. Karena hukum ini hukum yang berlaku pada zaman dulu. Belum tentu hukum itu berlaku di zaman kita. Maka dari itu kita belajar usul fikih. Karena usul fikih ini mempelajari hukum-hukum yang nanti bisa update. Terkadang hukum bisa menjadi haram, terkadang hukum bisa menjadi mubah, terkadang bisa menjadi makruh. Contoh, kalau kita katakan contohnya basmalah, apa hukum membaca bismillah? Ini bukan di dalam sholat, ini secara umum saja. Secara umum, hukum membaca bismillah ada 5. Terkadang wajib, terkadang sunnah, terkadang dia makruh, terkadang dia mubah, dan terkadang dia diharamkan. Kapan basmalah itu wajib? Basmalah itu wajib pada sholat dalam madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Jadi membaca basmalah pada dua madhab ini hukumnya wajib. Ya, jadi dalam madhab Syafi'i membaca basmalah sebelum Al-Fatihah itu wajib tapi dijaharkan. Sedangkan madhab Hambali, ya pendapatnya Imam Ahmad, beliau mengatakan juga membaca basmalah ketika sholat hukumnya wajib, tapi beliau mensirkan, tidak dibaca secara jahar. Kenapa? Karena mereka berpendapat bahwasannya basmalah ini bagian dari surah Al-Fatihah, yang mana surah Al-Fatihah merupakan rukun sholat. Ya, dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Maka tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Jadi tadi Imam Syafi'i, ya, atau pendapatnya dalam madhab Syafi'i dan pendapat dalam madhab Hambali, mereka meyakini bahwasanya basmalah adalah bagian dari Al-Fatihah. Sehingga menurut dua madhab ini hukum membaca basmalah wajib ketika sholat. Bedanya apa? Madhab Syafi'i dijaharkan, madhab Hambali disirkan. Jadi bacanya sir dulu, baru Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah seperti itu. Sedangkan pendapatnya Imam Malik, ya, Imam Malik yang mengatakan bahwasanya membaca basmalah sebelum Al-Fatihah itu makruh. Ya, jadi yang memakruhkan membaca basmalah sebelum Al-Fatihah mazhab mana? Mazhab Maliki. Ya.
Itu hukumnya yang pertama, wajib. Kemudian yang kedua sunnah. Kapan membaca basmalah itu sunnah? Itu pada amalan-amalan yang disyariatkan, seperti wudu, kemudian ketika hendak minum, kemudian hendak makan, hendak memasuki masjid. Pokoknya amalan-amalan yang baik itu disunnahkan untuk membaca basmalah. Kemudian yang ketiga, kapan hukumnya makruh? Ketika ingin mengerjakan amalan-amalan yang makruh, amalan-amalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya nyabut uban. Ya, ini kan termasuk hukumnya makruh. Ya, ketika nyabut uban dia baca bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia makruh. Ya, baca basmalah di sini makruh. Kemudian yang keempat, kapan baca basmalah hukumnya diharamkan? Ketika membaca basmalah hendak melakukan amalan-amalan yang diharamkan, seperti misalnya minum khamr. Ada khamr, dia minum baca basmalah, ini haram. Tapi kalau dia niatkan itu sebagai istihza, bentuk penghinaan, dia kafir. Dia sengaja tahu hukumnya khamr itu haram, dia tahu hukumnya membaca basmalah ketika ingin minum khamr itu haram, kemudian dia sengaja dalam bentuk candaan-candaan, maka dia kafir. Maka yang terakhir hukumnya mubah. Kapan baca basmalah mubah? Yaitu pada hal-hal yang biasa, seperti mindahin kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dari itu kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya untuk menjadi pakar itu tidak instan. Ya, kita butuh menguasai tadi tiga ilmu tadi. Madkhol, kemudian fikihnya dengan beberapa tahap, kemudian usulnya dengan beberapa tahap. Ya, seperti itu. Jadi yang kita yang hadir di kajian, alhamdulillah. Kalau kata beberapa ustadz sudah mendapatkan saripati dari beberapa kitab-kitab yang dikaji gitu. Nah, kita bersyukur. Ya, bentuk syukur kita selain kita memperhatikan, mencatat, kita juga mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Ya, mungkin langsung saja kita masuk ke kitabnya. Di sini insya Allah kita akan membahas yang pertama adalah bab thaharah. Kalau di judul kita dapati ada fikih ibadah. Ya, fikih ibadah pada asalnya itu terkait dengan sholat, kemudian puasa, kemudian zakat, kemudian haji. Yang pertama itu dia sholat, kemudian puasa, kemudian zakat, kemudian haji. Ini pada asalnya 4 pembahasan ini. Tapi kenapa kok dicantumkan yang pertama kali adalah bab thaharah, bab bersuci? Ya, karena yang pertama kita katakan, kita perlu ketahui bahwasanya amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Salat. Dan di antara syarat salat itu harus suci. Maka dari itu, sebelum kita mengkaji bab salatnya, kita mengkaji terlebih dahulu syarat yang menjadi penopang keabsahan sholatnya dari seorang hamba. Jadi kalau kita nggak tahu mana air yang boleh dipakai untuk bersuci, bagaimana cara berwudu yang benar, apakah sempurna? Tidak. Ya, ada dikatakan dalam sebuah kaidah, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ya, sesuatu kewajiban itu tidak sempurna melainkan dengan melakukan sesuatu lain, maka melakukan sesuatu lain itu hukumnya wajib. Sholat tidak sempurna kecuali dengan wudu, maka kita wudu itu harus hukumnya wajib. Mempelajari sholat hukumnya fardu ainin, wajib secara individu. Mempelajari bab thaharah juga hukumnya wajib secara individu, karena ini komponen penting. Thaharah ini adalah syarat. Ketika seseorang tidak memenuhi syarat, maka amalan yang dia kerjakan tidak sah. Ketika ada amalan, sebuah ibadah yang dikerjakan tanpa memenuhi syarat-syaratnya, maka ibadah tersebut tidak sah. Di antara syarat sholat adalah thaharah. Maka dari itu yang pertama kita bahas insya Allah pada pagi hari ini terkait dengan kitab thaharah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharaini. Amin. Kitab thaharah al-miyahul lati yajuzu biha tathiru sab'u miyahin
ma'us sama'i wa ma'ul bahri wa ma'un nahri wa ma'ul bi'ri wa ma'ul aini wa ma'ul salji wa ma'ul barad. Yang pertama, beliau Al-Qadi Abu Syuja rahimahullahu ta'ala mengatakan macam-macam air yang boleh digunakan untuk bersuci itu ada 7 macam. Ya, macam-macam air yang boleh digunakan untuk bersuci ada 7 macam. Bersuci di sini umum, baik bersuci untuk mengangkat hadas kecil seperti wudhu, atau bersuci untuk mengangkat hadas besar seperti mandi, atau bersuci untuk menghilangkan najis. Jadi bersuci di sini hukumnya umum, ya, sifatnya umum. Jadi ada 7 air yang dia boleh dipakai untuk bersuci. Yang pertama ma'us sama. Yang pertama air hujan. Jadi air hujan meskipun warnanya hitam, meskipun warnanya merah, selama dia belum bercampur dengan sesuatu apapun, hukum asalnya adalah suci. Jadi nggak perlu ragu lagi. Boleh nggak nih kita berwudu menggunakan air hujan? Hukumnya boleh. Boleh nggak nih kita mandi untuk menggunakan air hujan? Hukumnya boleh. Boleh nggak kita menghilangkan najis menggunakan air hujan? Hukumnya boleh. Yang penting harus dipastikan air hujannya belum tercampur sesuatu yang najis. Ya, misalnya ada air hujan yang mengucur dari atas genteng. Kita yakin di atas genteng ini ada kotoran kucing. Maka yang pertama bagaimana? Ya, kita jangan menggunakan air yang tumpah pertama kali. Sampai kita yakin bahwasanya gentengnya udah bersih, dibilas dengan air hujan, baru kita menggunakan air hujan itu boleh. Nah, jadi air yang pertama adalah air hujan. Air hujan ini boleh kita gunakan untuk bersuci. Kemudian yang kedua, air laut. Air laut rasanya asin. Dan sebagian laut juga enggak bening warnanya. Contohnya kayak pakis ya. Pakis. Warnanya coklat. Tapi beliau mengatakan hukum air laut adalah suci. Boleh enggak kita berwudu atau mandi junub menggunakan air laut? Boleh. Ada nggak dalilnya? Ada dalilnya. Ya, disebutkan nanti oleh beliau. Tapi nanti kita sebutkan dulu macam-macam airnya. Dalilnya nanti belakangan. Kemudian yang ketiga, ma'un nahri. Jenis air yang ketiga yang boleh dipakai untuk bersuci adalah air sungai. Jadi air sungai dia hukumnya boleh dipakai untuk bersuci. Yang penting air sungainya bukan sungai-sungai yang tercemar. Ya, bukan sungai-sungai yang tercemar. Seperti misalnya kalau sungai tercemar itu kita bilang kali ya, sebagai kali. Nah, kalau airnya itu masih bersih, bening, nah ini kita katakan air sungai, kita boleh pakai untuk bersuci. Misalnya ada kotoran lewat. Ya, ada kotoran biasanya kan di beberapa desa itu mereka melakukan buang air di sungai. Nah, terus bagaimana ketika misalnya kita sedang wudu, ada kotoran yang lewat, apakah kita tetap boleh untuk berwudu di situ? Jawabannya, kita tunggu kotoran itu lewat dan tunggu beberapa saat, setelah itu kita berwudu lagi, hukumnya boleh. Karena hukum asal dari air sungai adalah suci. Kemudian selanjutnya ma'ul bi'ri, yaitu air sumur. Ya, air sumur hukumnya suci. Air sumur hukumnya suci. Kemudian selanjutnya ma'us salji. Ma'us salji adalah salju. Ya, air salju adalah salju. Tapi di sini yang perlu saya garis bawahi. Dulu sempat rame video ada orang yang wudu pakai salju. Pernah lihat? Pernah ya? Wudu pakai salju. Nah, ini salah paham. Jadi bukan seperti itu maksudnya berwudu menggunakan salju. Karena nanti di antara syarat berwudu dia harus ada basuhan. Harus ada basuhan yang mengalir. Ya, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq," sampai akhir. Jadi di sini ada kalimat gosalah, basuhan. Yang mana dobit atau takaran itu dikatakan sebagai basuhan apabila ada sesuatu yang menetes.
Ya, jadi ketika kita membasuh ada sesuatu yang menetes. Ya, jadi tadi perbedaan antara membasuh dan mengusap. Kalau membasuh itu ada sesuatu yang menetes. Kalau usapan itu tidak ada. Sehingga kalau kita katakan berwudu menggunakan air salju dalam bentuk salju, yaitu sebagian ulama atau mayoritas ulama mengatakan tidak sah wudunya. Kenapa? Karena tidak ada tetesan. Ya, jadi yang dimaksud bolehnya bersuci menggunakan air salju apabila air tersebut sudah cair. Air salju kemudian kita masukkan ke dalam rupa, kemudian cair, nah itu baru boleh kita gunakan untuk berwudu. Kalau tidak ada tetesan, itu tidak sah wudunya. Juga kita dapati di sebagian tempat, contohnya di Saudi ketika sedang melaksanakan haji atau umroh, itu ada yang wudunya pakai semprotan. Nah, ini perlu diperhatikan. Kalau seandainya semprotannya kurang, tidak ada yang menetes, tidak ada yang mengalir di anggota tubuhnya, itu wudunya tidak sah. Karena apa? Itu hanya usapan. Ya. Sedangkan di dalam Al-Quran, Allah memerintahkan apa? Membasuh. Ya. Fagsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Wa aidiyakum, dan basuhlah tangan kalian. Kemudian Allah memerintahkan wamsahu birusikum, yang diusap apa? Kepala. Kalau seandainya tidak membedakan antara basuhan dan usapan, untuk apa Allah Subhanahu wa taala membedakan istilah ini? Ya, ini hikmahnya. Jadi wajah itu wajib dibasuh, tangan itu wajib dibasuh, kaki itu wajib dibasuh. Yang diusap itu hanya kepala. Sehingga kalau kita wudu, kemudian air tersebut tidak mengalir di anggota tubuh kita, itu dianggap sebagai usapan. Ya, ketika kita lakukan di wajah, di tangan dan di kaki, maka wudunya tidak sah. Ini perlu diperhatikan. Ya, jadi ma'u salj itu air salju yang boleh digunakan berwudu apabila air tersebut sudah mencair, ya, atau sedikit mencair. Kemudian yang terakhir ma'ul bar, yaitu air embun. Ya, kalau kita lihat air embun seberapa? Kalau misalnya di rumput-rumput, nah itu bukan berarti ketika kita wudhu pakai embun yang di rumput-rumput kemudian kita basuh ke wajah. Ini juga salah kaprah. Ya, ada juga yang mengamalkan seperti itu. Ada yang mengatakan, Ustaz, kan air embun itu hukumnya suci. Ya udah, saya wudhu pakai air embun. Embunnya ada di rumput-rumput, diserok sama dia, kemudian dia basuh ke wajahnya. Ya, itu bukan basuhan ya. Itu hanya usapan saja. Nah, ini tidak sah wudunya. Jadi yang dimaksud dengan air embun di sini apabila ada orang yang naruh wadah, kemudian tiba-tiba pagi hari dia lihat ada air. Nah, di sini baru boleh kita gunakan untuk bersuci. Ya, jadi nanti untuk berwudu, mandi, membersihkan najis itu ada tata caranya dan ada syarat-syarat dan rukunnya. Insya Allah itu akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, di sini saya ingin menyebutkan dalilnya. Apa dalil dari 7 macam air yang tadi sudah saya sebutkan itu dikategorikan sebagai air yang suci. Tadi yang pertama apa? Air hujan. Kemudian yang kedua air laut. Kemudian yang ketiga air sungai. Yang keempat air sumur. Yang kelima air salju. Dan yang keenam air embun. Kurang satu, yaitu mata air. Ya, mata air. Mata air dia juga termasuk air yang suci dan mensucikan. Air yang boleh digunakan untuk mensuci. Qaidahnya seperti apa? Ya, beliau menyebutkan yang pertama qaidah. Wa yumkinu ayyuqala ikhtisaran yatatahharu bi kulli ma'in naba'a minal ardi aw nazala minas sama. Jadi ada sebuah qaidah. Kapan kita katakan air ini sebagai air yang mutlak, air yang boleh kita gunakan untuk bersuci? Semua air yang turun dari langit dan semua air yang keluar dari bumi dalam bentuk apapun, ya, dalam bentuk apapun itu hukum asalnya suci. Tapi dengan syarat belum tercampur, ya, dengan syarat belum tercampur. Misalnya ada kita gali mata air, kemudian airnya keluar warna hitam, ini hukumnya apa? Suci. Selama dia belum tercampur. Tapi kalau warna hitam itu efek dari campuran benda lain, maka di sini tidak boleh. Ya, misalnya sudah kecampur dengan
sampah atau kecampur dengan apalagi namanya tinta. Ya, tapi kalau kecampurnya dengan tanah itu nggak masalah. Ya, perubahan air yang disebabkan karena tercampur dengan tanah itu tidak menjadi masalah. Kemudian beliau mengatakan wal aslu fi jawazi tathhiri bihadhil miyah. Apa dalilnya bolehkah kita bersuci menggunakan air-air ini? Yang pertama, beliau mengatakan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat 11. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Ya, wa yunazzilu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan alaikum kepada kalian minas sama, dari langit. Ini dalil dari apa? Sucinya air hujan. Fungsinya apa? Liyutahhirakum, untuk mensucikan kalian. Dalam ilmu nahu di sini ada fi'il mudhari yang kemasukan lamu ta'lil. Apa itu lamu ta'lil? Lamu ta'lil ini menunjukkan alasan, sebab. Apa alasannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan air dari langit? Apa alasannya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan liyutahhirakum bihi. Liyutahhirakum bihi. Bihi haknya kembali kepada air, supaya kalian bisa bersuci menggunakan air itu. Itu alasannya. Ya, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kalian ma'an, air. Entah dalam bentuk apapun itu. Yang tujuannya liyutahhirakum bihi, supaya kalian bisa bersuci dengan air tersebut. Itu dalil yang pertama. Kemudian wa ahaditsu, disebutkan ada beberapa hadis. Di antara hadis yang menjelaskan bahwasanya ketujuh air tadi adalah termasuk air yang boleh digunakan untuk bersuci, marwahu Abu Hurairah. Apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seseorang yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna narkabul bahra, kita sedang naik kapal, kata seseorang itu. Wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma, kita hanya membawa sedikit air. Fa in tawadda'na bihi atashna, kalau seandainya kita pakai air yang sedikit ini untuk berwudu, maka kita akan haus ya Rasul. Afadatawadza'u bima'il bahar, apakah kita boleh wudu menggunakan air laut? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Kata Rasul apa? Air laut itu hukumnya tahur, dan bangkai hewan yang hidup di laut itu suci, halal, ya boleh kita makan. Karena kan ada sebuah kaidah, kullu maitatin najisun atau kullu maitatin haramun. Setiap bangkai itu hukumnya najis dan setiap bangkai itu hukumnya haram untuk dikonsumsi. Tapi dikecualikan dari yang kul. Ya, nanti kalau kita belajar ilmu ushul fikih ada pengecualian dari kaidah yang umum. Dikatakan sebuah kaidah, semua bangkai itu hukumnya najis. Kecuali, nanti dikecualikan ada 3, yaitu bangkai manusia tidak najis sekalipun dia kafir. Kemudian yang kedua bangkai belalang. Kemudian yang ketiga bangkai hewan laut. Ya, jadi bangkai hewan laut kalau dia mati dia suci statusnya dan boleh langsung kita makan. Kita masak, kita makan. Misalnya kita punya ikan di akuarium, kemudian dia sudah mati, bolehkah kita makan? Boleh. Ya, karena hukum dari hewan air itu dia suci bangkainya dan halal, boleh dimakan. Ya, jadi hadis ini dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi, hadza hadisun hasanun sahihun. Hadis ini adalah hadis hasan sahih. Kemudian di antara contoh hadis lain yang dikatakan wa hadisu kasiratun. Sebenarnya hadis itu ada banyak kata beliau. Di antaranya marwahu Abu Hurairah. Ada lagi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang mana Abu Hurairah mengatakan qama a'rabiyyu
Fabala fil masjidi. Ada seorang Arab Badui pada saat itu. Dia kencing di masjid. Ya, dia kencing di masjid. Faqama ilaihi an-nasu. Ya, kemudian para sahabat waktu itu pada bangun. Kesal mereka. Ini apa-apaan ini? Tiba-tiba ada orang yang kencing di masjid. Wah, masjid ini tempat kita ibadah. Ya, di antara syarat kita beribadah itu harus suci. Nah, tiba-tiba ada orang yang kencing. Ya, kemudian pada saat itu para sahabat pengen nangkep orang Arab Badui itu. Kemudian dikatakan oleh Rasul, faqala Nabi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, da'uhu, udah tinggalin, biarin aja, kata Rasul, biarin aja, selesai dulu dia kencingnya. Baru setelah dia selesai kencing, wahariku ala baulihi sajalan min ma'in. Ya, baru setelah selesai kencing, sisa kencing tadi dia, bekas kencing dia tadi, kita guyur menggunakan air 1 ember. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya air ini dia air yang boleh kita gunakan untuk bersuci. Baik bersuci untuk berwudu, baik bersucinya untuk mandi, baik bersucinya itu untuk menghilangkan najis. Itu dia terkait dengan 7 macam air yang boleh digunakan untuk bersuci. Mungkin ada yang ditanyakan? Sekarang jam berapa? Ya, masih 10 menit lagi. Mungkin ada sesi tanya jawab. Kalian yang mau ditanyakan? Ya. Apa bedanya air sumur kan bersuci, kemudian air mata air. Iya. Kalau mata air, sebenarnya sumur itu mata air ya. Iya. Kalau mata air yang dimaksud tadi mata air yang kita korek-korek itu atau ada perbedaan mata air sumur sama mata air yang bentuk tidak dalam. Ya, sebenarnya untuk airnya jenisnya sama, karena kan sumur keluarnya dari mata air. Ya, tapi beliau ingin membedakan supaya menghindari keraguan orang. Dikhawatirkan yang disucikan itu hanya mata air saja. Ya, ternyata air yang ada di sumur itu kan dia lebih banyak. Itu dia juga hukumnya suci. Ya, kita kasih contoh. Misalnya ada sebuah sumur, dia kemasukan bangkai tikus. Kemasukan bangkai tikus. Tadi kita sebutkan sebuah kaidah bahwasanya semua bangkai itu najis. Berarti secara otomatis apabila air kemasukan bangkai, dia harusnya berubah. Ya, dia harusnya berubah hukum menjadi najis. Insya Allah itu nanti akan kita bahas terkait dengan macam-macam air banyak atau air sedikit. Ini kita hanya kasih contoh saja. Ya, misalnya kita dapati ada air sumur itu kemasukan bangkai tikus. Apa status dari air sumur yang tadi kemasukan bangkai tikus? Apakah kita tetap boleh menggunakannya untuk berwudu atau tidak? Ya, di sini ada rincian. Apabila air sumur tadi mengalami perubahan sifat, baik dari rasanya, warnanya, atau baunya, maka status air sumur tadi mutanajis, yaitu air yang sudah terkena najis, dan itu tidak boleh kita gunakan untuk berwudu. Yang kedua, apabila air sumur yang tadi kemasukan bangkai tikus tidak mengalami perubahan sama sekali, maka status airnya tetap suci. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya air yang kurang dari 200 liter apabila dia kemasukan bangkai, dia statusnya najis meskipun tanpa perubahan. Ini kita katakan sebagai air kolil, air yang sedikit. Seperti contohnya air yang di ember. Misalnya ke percikan air kencing, ya, ke percikan kecipratan air kencing, meskipun tidak mengalami perubahan sifat, maka sekarang status air yang ada di ember itu najis. Kita nggak boleh pakai untuk berwudu. Dan ketika kena pakaian kita juga najis. Jadi harus kita buang, kita cuci embernya, nah, kita ganti dengan air yang baru. Itu kalau seandainya volume airnya kurang dari 200 liter. Tapi kalau airnya volumenya itu 200 liter atau lebih, itu kita katakan sebagai air kasir, yaitu air yang banyak. Kapan dia
dihukumi sebagai air najis apabila mengalami perubahan. Apabila mengalami perubahan sifat, baik baunya, warnanya, atau rasanya. Jadi kalau kita lihat tadi air sumur, ya misalnya air sumur ini volume airnya itu 200 liter, kemasukan bangkai tikus, maka ketika kita ciduk airnya, ya, mengalami perubahan, ya sekarang kita hukumi air ini sebagai air yang najis. Tapi kalau tidak ada perubahan sama sekali, baunya masih bau air sumur, rasanya masih rasa air sumur, warnanya masih warna air sumur, maka kita hukumi air tersebut air yang suci. Bisa dipahami sini ya Bapak-bapak ya. Jadi insya Allah itu nanti akan kita bahas sebenarnya pada pertemuan-pertemuan selanjutnya ya, karena nanti air dibagi dua, kemudian ada juga pembagian hukum, pembagian air berdasarkan hukum. Ada air suci yang boleh digunakan bersuci, ada air suci yang tidak boleh digunakan untuk bersuci. Contohnya apa? Kopi. Suci nggak kopi? Suci, tapi kita nggak boleh pakai dia untuk bersuci. Ada yang ketiga itu air najis. Ya, itu insya Allah nanti akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Pada pertemuan ini kita kasih gambaran bahwasanya 7 macam air yang tadi kita sebutkan itu semua air suci. Boleh kita pakai untuk berwudu, boleh kita pakai untuk mandi junub, boleh kita pakai untuk menghilangkan najis. Gitu. Kalau bau karat bagaimana Bang? Bau karat. Bau karat misalnya air ditaruh di Air dari sumur Iya. keluar tapi bau karat, bau besi. itu nggak masalah. Ya, jadi nanti ada permasalahan juga. Misal ada air sungai yang dia melewati tanah korek atau batu korek. Ada batu korek ya. Jadi ketika air ini melewati batu korek ini, airnya berubah baunya menjadi bau korek. Nah, di sini tidak mempengaruhi hukum air. Jadi ketika kaidahnya apabila ada perubahan yang disebabkan karena ketidakmampuan kita untuk menghindari perubahan tersebut, itu hukumnya ma'fu, dimaafkan atau diperbolehkan. Iya, saya tadi tertarik sekali dengan yang membersihkan najis tadi ya. Iya. Saat Rasulullah tadi dia protes bahwa itu najis, terus hanya dibuang, dibersihkan saja. Nah, pada saat ini kalau misalnya bagaimana kalau misalnya satu masjid kita banyak anak kecil ya, anak kecil terus ada najis sedikit, apakah itu karpetnya semua harus dicuci semua atau tadi hanya dibersihkan selokasinya tadi? Cukup dibersihkan yang terkena najisnya saja. Jadi nggak mesti harus dicuci seluruhnya. Jadi ketika misalnya area sini kena najis, nah yang najis hanya sini saja, area sininya itu masih suci. Jadi yang mana yang wajib kita bersihkan? Yang wajib kita bersihkan area sini. Ya. Jadi kalau salah nyuci juga nanti bisa bahaya. Jadi misalnya yang tadinya najisnya di sini, kemudian karpetnya kita masukin ke dalam air, niatnya untuk merendam. Ketika kita masukin ke dalam air, secara otomatis seluruh karpetnya najis. Kenapa? Karena tadi kan air sedikit, air yang kurang dari 200 liter, kita masukin sesuatu yang najis, maka sifat airnya semuanya berubah menjadi najis. Yang tadinya karpetnya itu najisnya hanya sedikit, kita masukin ke dalam bejana yang berisi air yang kurang dari 200 liter, otomatis air ini mengotori seluruhnya. Jadi bagaimana cara kita membersihkan? Ya cukup kita bersihkan area yang terkena najisnya saja, itu lebih aman. Gitu. Nah, satu lagi. Pada waktu kita buang air kecil, kadang kan kita punya keraguan nih waktu kita gunung itu sebenarnya air nyiprat nggak sih ke kita buang air kecil nih. Kemudian biasanya setelah kita gunung ya. Iya. Kerasa sih sebenarnya ada cipratan di, kan kalau ada kain kan kita nggak ngerasa tuh cipratannya ya. Kalau di yang di sini kita suka ngerasa tuh. Ada nggak sih kaidah yang bisa dipakai? Sebenarnya kalau kita kalau saya kecil kan duduk ya harusnya. Iya. Sengaja duduk, tapi jarang ditemui kan. Iya. Orang yang berdiri di sini. Nah pada waktu berdiri kan ada cipratan tuh. Ada nggak sih kaidah yang bisa kita pakai kalau terasa cipratan pada kaki? Ya, yang kulit ini kan terasa nih kalau cipratan. Bagaimana dengan kain
celana yang kita gulung tadi gitu. Apakah kita hukumi pada bagian yang terasa saja, atau ada kaidah yang lain yang dipakai pada waktu dia ciprat itu sebenarnya berkemungkinan dia akan kena ke bagian yang tidak berasa itu tadi. Ya, jadi sebenarnya ini adalah was-was. Ya, ini adalah was-was. Jadi bagaimana cara kita mengatasi hal ini? Ada sebuah kaidah, al-yakinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihapus dengan keraguan. Jadi ketika kita merasa ada cipratan nih di kaki kita yang kita gulung, ya kita yakin aja bahwasanya gulungan celana kita tuh nggak kena. Cukup kita basuh area yang kita rasa itu kena. Ya seperti itu. Jadi tadi kaidahnya al-yakinu la yazulu bisyak. Waktu dulu Ustaz ya. Iya, mungkin dengar lagi ya. Ada lagi nggak? Iya. Oh ada lagi. Itu masih ada 2 lagi. Iya. Tadi bisa pas 200 liter berapa? Nilainya Pas tapi itu jadi volume itu belum tentu berapa liter bisa pas 200 liter gimana? Jadi sebenarnya ini diperselisihkan oleh ulama terkait dengan penentuan air sedikit dan air banyak. Ya, jadi sebagian ulama mengatakan air banyak itu sekiranya 200 liter atau lebih. Ada yang mengatakan 215 liter. Ada yang mengatakan juga 195 liter. Jadi ya sebenarnya ini takribian, kurang lebih. Ya, kurang lebih sekitar 200 literan. Tuh. Lagi bagus. Jadi Pak, buat mandi. Ya, jadi kalau misalnya mandi menggunakan air hangat, ini hangatnya sebabnya apa ini Pak? Sebab hangatnya dulu apa dulu? Enggak, maksudnya sebab airnya kok bisa hangat? Oh, ya. Jadi kalau misalnya bersuci menggunakan air yang dihangatkan, menggunakan api atau menggunakan mesin atau listrik, itu hukumnya boleh. Nanti yang tidak diperbolehkan atau yang makruh, yang dimakruhkan itu adalah air musyammas. Apa itu air musyammas? Air yang terjemur matahari. Tapi itu tidak berlaku di Indonesia. Itu nggak berlaku di Indonesia karena ada syarat-syaratnya. Kapan air itu dikatakan sebagai air musyammas? Yang pertama, airnya ditaruh di dalam bejana yang terbuat dari besi. Syaratnya pertama, harus besi. Kalau di Indonesia kan makainya rata-rata plastik, berarti itu sudah tidak sesuai. Ya, kemudian yang kedua, berada di wilayah yang sangat panas, seperti di Timur Tengah. Kalau di Sudan itu panasnya sekitar 46 derajat Celcius. Nah, ini udah termasuk. Jadi kalau ada matahari mengenai air yang ditaruh di dalam bejana yang terbuat dari besi, ini sudah dikatakan sebagai air musyammas. Apa hukum menggunakan air musyammas tadi? Hukumnya makruh. Kenapa? Karena dikhawatirkan penggunaan air musyammas itu dapat menyebabkan penyakit kulit. Ya, dapat menyebabkan penyakit kulit karena kan besi kena panas kemudian karat. Nah, ini dapat menyebabkan kulit. Tapi kalau di Indonesia sendiri tidak berlaku karena Indonesia suhunya masih dikatakan suhu yang normal, tidak terlalu panas. Ya, jadi tadi kalau misalnya kita berwudu menggunakan air hangat yang dihangatkan bukan karena matahari, tapi karena mesin atau karena kompor, itu nggak masalah. Yang penting tidak terlalu panas. Ya, tidak terlalu panas, hanya hangat saja, itu nggak apa-apa. Cukup? Ada lagi? Baik ya, alhamdulillah. Kemudian jamaah semua, nanti kita ini punya Instagram, ya, Instagramnya Mas Jar Costa. Ini semua direkam. Nanti kalau jamaah mau kaji apa materinya nanti akan ada di Instagram Jar Costa dan teman-teman bisa bagi ke saudara atau ke jamaah yang lain yang tidak datang. Kemudian insya Allah pagi ini kita ada sarapan, betul nggak Zed? Yang disediakan Pak Asep nih sarapannya di mana? Di bawahnya, di bawahnya. Kita sarapan dan ini tidak selalu ada sarapan ya, kebetulan ada sarapan.
Sudah ada sarapan. Jadi saya berharap teman-teman bisa sarapan dulu karena nanti takutnya jumlah yang disiapkan banyak gitu sehingga nanti nggak makan. Ya. Ustaz Alwi, terima kasih Ustaz. Rasanya kayaknya jamaah gitu ya, kayaknya memperhatikan dengan luar biasa nih. Ya. Ustaz yang mengalir cepat gitu. Kecepatan nggak? Enggak ya. Tapi nanti kalau diulang pakai ini kan di Instagram kan ada ya. Saya bersyukur ya. Ustaz Alwi usianya 27 tahun loh. 20 tahun, sepertinya isi kepalanya banyak ya. Isi kepalanya banyak. Nah kita perlu belajar jamaah semua, kita perlu belajar pada orang yang memiliki isi kepala. Ya. Paling tidak itu membuktikan bahwa beliau adalah pembelajar. Dan kita tidak perlu baca kitab yang banyak. Kita mendapatkan saripatinya, itu pun kadang-kadang udah saripati nggak dapat semua kita kan. Ada yang ikut ada yang enggak. Gitu ya, tapi ada Instagram insyaallah dengan kemudahan ini kita akan bisa mengulangi ya. Jadi Ustaz Alwi terima kasih, semoga Ustaz bisa istiqomah. Amin. Datang setiap ahad. Amin. Jamaah semua, insyaallah nanti dalam waktu dekat kita akan buka Sabtu nyantri yuk Sabtu ahad. Nah, untuk siswa SMP dan SMA yang tidak ada di pondok. Ini programnya akan berkelanjutan selama 1 tahun level pertama, kemudian level kedua 1 tahun berikutnya, level ketiga 1 tahun berikutnya. Jangan-jangan kita berkeinginan juga di situ. Ada nggak orang-orang yang karena nanti kita buat itu Sabtu kita mulai masuknya asar, Iya. bermalam di sini, kita pulang jam 9 ya. Jam 9 ahad. Jam 9. Berarti kita masih bisa beraktivitas sebenarnya. Nah, nanti saya akan coba setiap kali nanti hadir kalau ada jamaah baru saya mau minta nomor HP-nya gitu ya. Teman-teman juga yang lain bisa disebarluaskan bahwa kita sudah ada kajian untuk ahad pagi. Dan insya Allah nanti ada beberapa ustadz juga yang saya akan hadirkan yang isi kepalanya juga banyak. Itu terima kasih Ustaz Alwi, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua apa yang kita lakukan, kemudian mendapatkan kebaikan, dan yang paling penting adalah mampu kita amalkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tutup. Alhamdulillah kita pada pembahasan kali ini kita menyelesaikan terkait dengan macam-macam air yang boleh digunakan untuk bersuci. Ya, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis, subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi wajah itu wajib dibasuh, tangan itu wajib dibasuh, kaki itu wajib dibasuh. Yang diusap itu hanya kepala. Sehingga kalau kita wudhu, kemudian air tersebut tidak mengalir di anggota tubuh kita, itu dianggap sebagai usapan. Ya, ketika kita lakukan di wajah, di tangan dan di kaki, maka wudhunya tidak sah. Ini perlu diperhatikan.